hidup itu hanya perkara sugesti. Ternyata dengan memahami konsep bawah sadar, puzzle-puzzle keilmuan yang cukup ruwet di pikiran kita itu, akhirnya saya tahu persis dampak dari orang yang memiliki kebencian. Saya sebut dengan luka batin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun, dimanapun Anda menyaksikan video kali ini. Baik teman-teman, kali ini saya mau cerita perjalanan hidup sedikit ya, tentang bagaimana sih cara saya wake up dari keterpurukan. Dimulai dari mana dan bagaimana cara saya bisa melewati semua permasalahan hidup saya. Dulu saya itu benar-benar nggak tahu apa-apa. Awalnya nggak tahu apa-apa. Jadi setelah saya memutuskan untuk bertumbuh, akhirnya saya ikut kiai. Orang Madura bilang itu ngebula, ngabdi. Saya mengawal beliau ceramah kemana-mana, saya mengawal beliau mengobati banyak orang, kemudian ceramah juga. Nah dari situ saya belajar banyak hal. Ya, dalam perjalanan itu memang semuanya tidak mudah, dan bahkan saya berani mengatakan sangat sulit kala itu. Dimana saya tidak mengorientasikan ngabdi kepada guru itu tentang uang, tapi saya yakin banget karena namanya santri itu kan kenal baik dengan istilah barokah ya. Kita ngalap barokah ke kiai, kita saya belajar kepada kiai sampai pada akhirnya saya sampai di titik seperti ini. Nah dalam proses itu memang tidak mudah. Dari situ saya belajar banyak hal, bagaimana kiai itu berceramah. Tanpa saya sadari ternyata semuanya saving, tersimpan di pikiran bawah sadar saya. Nah kemudian entah seperti apa ceritanya, saya itu pernah mendengar satu video yang mengatakan dengan kalimat, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Itu sontak saya terfikirkan itu. Sehingga saya termotivasi untuk belajar banyak hal. Apakah benar, apakah yang terjadi dalam hidup saya ini benar-benar hasil dari apa yang saya pikirkan sendiri. Disitulah saya mengenal satu pemahaman, satu hukum alam yang disebut dengan the law of attraction atau hukum tarik menarik. Jauh sebelum saya mengajar, tepatnya 5-6 tahun yang lalu, saya mempraktekannya sendiri dulu. Saya jalani dulu, saya rasakan dulu benarkah yang disebut dengan hukum tarik menarik ini, hukum alam ini. Ya singkat ceritanya benar adanya. Ada sebagian orang yang nonton saya itu percaya dengan sistem yang Allah buat ini atau hukum Allah ini, hukum tarik menarik, tapi ada juga yang menolak ini. Padahal sebenarnya hukum tarik menarik atau the law of attraction itu tidak meminta persetujuan kita. Tidak meminta kita itu percaya apa tidak perlu. Terjadi saja pada setiap diri manusia. Akhirnya saya bertumbuh belajar di sana. Semakin saya pelajari, semakin ngeh saya bahwa sebenarnya hidup itu hanya perkara sugesti, hanya perkara keyakinan yang kita tumbuhkan dalam perasaan kita, dalam hati kita. Sugesti apa yang paling banyak kita terima, maka itulah yang menjadi keyakinan kita. Nah di loa itu kan dijelaskan tentang itu ya. Itulah kenapa disebut hukum tarik menarik. Hukum itu sebuah aturan, tarik itu adalah apa yang kita pikirkan, dan yang menarik itu adalah kita, sang pemikir. Dari sini berlaku semuanya. Akhirnya saya menemukan bahasa Allah itu, aku bagaimana sangka hambaku. Makin kuatlah keyakinan saya. Akhirnya saya mengenal kata afirmasi, ya keilmuan afirmasi. Akhirnya saya mengenal keilmuan tentang self talk, akhirnya saya mengenal tentang energi vibrasi itu dan lain sebagainya. Ya berproses, bertumbuh, terus belajar. Berbicara tentang afirmasi, ternyata Rasulullah sendiri juga mengatakan kullu kalam ad-du'a. Ucapan kita adalah doa.
semakin kuatlah keyakinan saya dan tak terbantahkan. Tapi entah kenapa semakin saya belajar, maksudnya dalam proses pembelajaran, perbaikan demi perbaikan itu terjadi. Berproses. Dan di dalam proses itu ternyata banyak keajaiban di dalam proses. Akhirnya saya memaknai doa itu tidak dengan permintaan, tetapi dengan perbuatan dan perasaan. Jadi kemungkinan seingat saya dari 4 tahun 5 tahun yang lalu tuh sudah tidak mendefinisikan doa itu dengan permintaan, tetapi lebih kepada apa yang saya lakukan yang mencerminkan apa yang saya inginkan, kemudian apa yang saya rasakan. Saya meyakini banget bahwa apa yang saya rasakan itulah yang saya minta. Tidak dengan kata meminta, berilah aku, tidak dengan kata itu. Ternyata syukurmu itu doamu. Akan Allah tambah setelah itu nikmatnya. Nikmatnya macam-macam. Kemudian bersedekah, perbuatan, ternyata Allah tambah. Itu adalah doa saya. Saya memaknai doa itu bukan melulu tentang permintaan, tapi tentang perasaan dan tentang perbuatan. Semakin kesininya semakin yakin. Setelah saya praktekkan beberapa tahun, akhirnya saya memutuskan untuk berbagi manfaat untuk banyak orang. Dan ternyata semakin sering saya bicarakan, semakin bertumbuh juga, bertambah juga di pikiran saya keilmuan ini. Kalau Anda tanya esensinya apa sih Gus? Kesimpulannya apa sih Gus? Ya olah pikiran. Olah pikiran, olah rasa. Kalau pikiran diolah dengan baik, diarahkan pada sesuatu yang baik, perasaan kita juga demikian, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang positif juga, yang baik juga. Nah akhirnya saya bisa menemukan kenikmatan ibadah itu ketika saya tahu esensi dari, oh ternyata ada hukum yang disebut hukum loa, hukum energi, hukum vibrasi, hukum sebab akibat dan lain sebagainya. Nah sambil saya mengajar, saya memutuskan untuk belajar tentang pikiran bawah sadar, tentang hipnosis. Saya sering sekali sampaikan ke peserta seminar ataupun webinar ataupun kelas-kelas eksklusif saya, itu saya selalu menyampaikan bahwa saya menemukan nadinya keilmuan itu ketika saya belajar penuh, belajar total, belajar utuh tentang pikiran bawah sadar. Dan saya lihat semua pembicara itu arahnya ke situ. Saya kasih clue deh, saya kasih bocoran ke Anda ya. Ternyata dengan memahami konsep bawah sadar, puzzle-puzzle keilmuan yang cukup ruwet di pikiran kita itu akhirnya tersusun rapi. Ketemu benang merahnya. Bahkan kita atau Anda ketika Anda belajar tentang dunia pikiran bawah sadar, Anda akan mengetahui rahasia di balik rahasia. Anda akan mengetahui selama ini yang Anda anggap wah itu bagaimana cara kerjanya. Anda akan tahu, oh ternyata keajaiban itu ada polanya, kebaikan itu ada polanya. Oh ketika pikiran bawah sadar saya baik, maka saya akan menarik kebaikan. Itulah kenapa sampai hari ini saya masih meyakini bahwa yang paling efisien untuk memperbaiki hati atau pikiran bawah sadar itu adalah hipnoterapi. Namun hipnoterapi itu kan terpecah menjadi banyak ya. Tidak diskat-skat. Sebenarnya Anda dipimpin doa, misalkan Anda datang ke sebuah pengajian, kemudian si kiainya atau si ustadznya itu membimbing Anda untuk berdoa sehingga Anda di sana sadar, kemudian Anda menangis. Itu sebenarnya hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu adalah sebuah cara pengobatan untuk memperbaiki bagian dalamnya, yaitu hati kita sendiri. Jadi dari pintu hipnosis itu saya belajar banyak hal. Akhirnya saya tidak hanya berbicara tentang keilmuannya, tetapi saya juga mengembangkan lewat penyembuhan dengan pola-pola hipnoterapi. Dan ternyata sangat efisien. Dari sini pun saya belajar dari banyaknya peserta yang ikut atau gabung di seminar yang saya adakan. Itu banyak yang menemukan esensi atau aha dari keilmuannya. Sehingga mereka menemukan kesadaran, sejatinya kesadaran. Akhirnya dari pembelajaran inilah saya kemudian peserta-peserta itu kita sama-sama belajar menemukan bahwa manusia itu sudah Allah berikan keistimewaan, yaitu di pikiran bawah sadar itu sendiri. Ternyata Allah itu
sudah merancang hidup manusia itu tujuannya untuk bahagia. Ya kalau bahasa Quran itu untuk menyembah. Tetapi esensi atau inti dari menyembah itu adalah menemukan kebahagiaan. Apakah teman-teman yang nonton saya saat ini masih belum sadar? Apakah Anda saat ini masih dengan 1000 pertanyaan Anda? Apakah Anda hari ini saat nonton saya masih menolak apa yang saya sampaikan? Anda menolak apa yang saya sampaikan, it's okay, nggak masalah. Tidak berkurang dari sayanya. Saya hanya ingin berbicara pada orang yang percaya dan mau meraih perubahan dalam hidupnya. Dari proses-proses tadi yang saya sampaikan, saya menemukan keindahan, kenikmatan dalam hidup. Bahkan, jujur dengan saya memahami hukum alamnya Allah ini, hukum tarik-menarik, bagaimana energi kita bisa bekerja, kemudian vibrasi itu seperti apa, kemudian saya memperbaiki diri itu seperti apa, saya menemukan banyak kebahagiaan. Kemudian setiap permasalahan yang saya jalani itu selesai dengan sendirinya. Karena saya tidak merasa saya menyelesaikan. Bukan saya yang menyelesaikan masalah saya, tapi memang Allah yang membantu saya ketika diri saya sudah saya perbaiki. Kalau ditanya benci, benci nggak ada. Sampai saya mikir hari ini kalau ada benci, benci kepada siapa ya gitu. Kalau marah, ya lumrahnya manusia marah, habis itu selesai. Karena saya tahu saya tidak mau kemarahan itu menjadi penyakit untuk hati saya dan untuk fisik saya juga. Karena sebab saya tahu, saya sadar. Ketika saya paham, belajar penuh tentang kesadaran, tentang hukum alamnya Allah, hukum tarik-menarik ini juga salah satunya, hutang saya lunas. Apapun yang menjadi impian saya, bahkan hanya terlintas di pikiran, Allah ijabah. Dan saya pun sadar, saya sudah sampai di titik di mana saya tidak melihat benar salah. Saya melihat justru kesalahan itu adalah kebenaran yang tertunda. Dan saya sadar sekali setiap manusia itu sedang menjalankan kebenaran versi mereka masing-masing. Dan itu tidak bisa diperdebatkan. Karena level keilmuan atau sains, bahkan agama sekalipun harusnya ya, itu bukan untuk membenarkan dan menyalahkan sesuatu. Justru kita beragama itu untuk memperbaiki sesuatu yang kita anggap tidak benar dengan tidak menyalahkannya. Ya. Dan dari pembelajaran yang saya jalani, saya tahu persis dampak dari orang yang memiliki kebencian. Saya sebut dengan luka batin. Saya tahu persis dampak dari orang yang merasakan keterpurukan. Selama kita masih terus dalam kondisi perasaan terpuruk, ya kita nggak akan menemukan keajaiban. Dan tahu nggak, keajaiban itu bisa kita dapat saat kita tidak merasa terbebani oleh hidup kita. Nggak ada beban. Berdoa itu boleh, tapi tidak mengharuskan doa itu terkabul. Dan itu membuat doa terkabul. Berdoa itu adalah sebuah anugerah. Jadi bukan sebuah keharusan. Justru ketika saya mampu berdoa saja, diberikan kemampuan untuk berdoa saja oleh Allah, itu bagi saya adalah anugerah yang tak terhingga. Kenapa saya bilang berdoa berarti masih minta, Gus? Bukan. Berdoa itu, alasan saya kenapa saya berdoa, karena ini perintah dari Allah. Allah menyampaikan, mintalah padaku. Kan itu berdoa. Maka niscaya akan aku kabulkan. Maka dikabulkan oleh Allah doanya. Tapi saya mendaur ulang doa itu di perasaan saya, tidak hanya tentang bagaimana saya meminta saja atau dengan permintaan saja. Tetapi ternyata permintaan itu dalam konteks yang luas, itu juga tentang bagaimana perasaan saya, bagaimana hati saya, bagaimana pikiran saya. Coba Anda dengarkan berulang apa yang saya sampaikan. Saya coba menyampaikannya dari hati, karena saya menyampaikan ini juga nggak ada skrip, nggak saya rencana juga. Saya berharap satu sebenarnya dari setiap video yang saya buat itu, yaitu Anda mengambil inti dari apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya.
Kalau masih belum paham silahkan putar ulang video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.